Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat waktumu yang sudah kau berikan pada kami, di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan, bersekutu satu dengan yang lain. Ini adalah waktu Tuhan yang sangat indah, yang sangat berharga, yang boleh kami alami pada sore hari ini. Biarlah kami mengisi waktu ini dengan sebaik-baiknya, karena kami boleh mengambil bagian yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Persiapkan kami semua, dan biarlah firman Tuhan terus mengubahkan kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Amin. Ya, selamat sore semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa yang mengubahkan. Nah, silakan jawab satu persatu ya. Apa yang membuat seseorang itu berubah? Ketika engkau melihat temanmu berubah, kira-kira apa yang membuat teman itu berubah, saudara? Oke, dari Yada dulu. Apa kira-kira yang membuat saudara melihat teman atau siapapun itu berubah? Bisa teman kuliah, teman kerja, teman gereja mungkin juga. Eh, Mungkin karena lama nggak ketemu ya Pak. Oh, lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu, mungkin Mm-mm. penampilannya. Penampilannya berubah. Oke, Ah, oke, bagus. Apalagi sebenarnya yang membuat berubah. Ya lama nggak ketemu itu tadi. Oke, siapa ini? Karen, Karen. Habis itu Marcel ya. Bentar Pak, masih mikir Pak. Oh, masih mikir. Ya sudah, Marcel. Apa Marcel? Ah, mungkin itu. Kok sudah lama nggak ketemu juga bisa. Bisa jadi kan nggak tahu orang itu sudah seperti apa. Ini sudah berubah perilakunya gitu. Atau Perilakunya mungkin berubah. orangnya sudah apa? Mungkin sudah apa ya? Mungkin apa ya? Ah, ya perilakunya sih yang berubah. Lama nggak ketemu ya. Ya, Perilakunya lama nggak berubah. ketemu. Oke, Geski. Habis itu Nathan ya. Pengen jadi lebih baik ya. Kalau itu. Jadi lebih baik. Iya, sebabnya apa dia menjadi lebih baik? Apa ya? Dekat terus sama Geski gitu, jadi lebih baik? Enggak, Oh enggak. Nah terus apa? apa ya? Pengen dilihat beda kali, Pak. Iya. Oke. Nathan, Nathan? Ada? Halo, Nathan? Bentar. Oke, Karen tadi kalau sudah ketemu, apa kira-kira? Mungkin pergaulannya, lingkungannya. Oke, pergaulan lingkungan. Kamu tanya papa ya? Enggak, aku bukan. Oke, pergaulan lingkungan. Oke, Karis nanti angkat tangan, dia lebih senior. Pipit, Pipit. Kira-kira apa penyebab teman atau orang itu berubah? Pacaran, Pak. Karena pacarnya. Oh, karena pacarnya Ya, berubah. Berubah apa ini? Pelit atau apa? ya dari penampilan bisa. Terus Hmm. eh, atau sikapnya dia kan bisa juga. Oh, karena pacaran. Orang berarti ya. Oke. Terus Kak? Kalau saya karena orang bisa berubah karena itu, Pak. Seringkali masalah kehidupan. Masalah. Masalah. Bisa Ya, kasih contoh? masalah. Kena masalah berubah. Berubah apa ini? Pemurung atau malah Misalnya bersuka dulu, cita? ya Hmm? bisa jadi dulu Kak,
Dulu nggak apa sikapnya nggak belum dewasa, akhirnya belajar dari masalah jadi dewasa. Oke, ya, oke. Nathan tadi sudah siap? Mungkin karena dibaptis, Pak. Oh, karena dibaptis. Pengalamannya Nathan ya, sudah dibaptis berubah ya. Kamu berubah apa, Tan? Nah, itu lah, Pak. Apa? Sifat lah, Pak. Oh, Dikit sifat. dikit. Nah, puji Tuhan seperti malam ini ya, kamu hadir ibadah kaum muda ya. Iya, Pak. Oke, ya, oke. Ada Denny, ada Paula, Karis terakhir. Yo, Den, orang berubah karena apa? Karena uang, Pak. Karena uang. Karena uang ya, Iya. orang bisa berubah. Bisa lebih baik atau bisa lebih jahat ya, contoh yang sederhana. Oke. Orang yang punya uang dan nggak punya uang kan beda. Pada saat belum punya uang, pada saat belum punya uang mungkin sifatnya akan berbeda ketika dia sudah punya uang. Oke, ya, betul. Ya. Ya, Paula habis itu Karis. Oh, kepepet. Kepepet, maksudnya apa ini kepepet? Oke, Karis terakhir. Waktu, Pak. Waktu, maksudnya? Ya, berubah mungkin karena perjalanan waktu, mungkin ada suatu peristiwa yang sudah terjadi, Pak. Jadi pengalaman hidupnya. Pengalaman Iya, hidup. Orang bisa berubah. Oke, betul. Nah, kita melihat dengan topik kuasa yang mengubahkan ya. Nah, jadi orang berubah karena uang. Tadi sudah ada yang menjawab. Betul ya? Terus orang bisa berubah karena kekuasaan atau jabatan. Jadi beri jabatan, beri kekuasaan, dia bisa berubah enggak? Ya, dulu belum punya apa-apa, istilahnya orangnya sederhana sekali. Tapi setelah punya jabatan, kekuasaan, orang bisa berubah jadi sombong. Ya, lalu apa lagi? Lingkungan, tadi sudah ada yang menjawab. Orang bisa berubah karena lingkungan, karena kumpul dengan orang yang sombong, ikut-ikutan. Gitu ya. Kumpul dengan hamba Tuhan yang baik-baik saja, ya dia ikut. Saudara, gaya khotbahnya gitu ya, omongannya itu bisa jemaat menilai sama persis kan. Tapi kalau maaf dia arogan ya ikut-ikutan saudara. Makanya kalau mau jadi pengerja ketemulah hamba Tuhan yang benar-benar ya saudara. Sebab kalau enggak nanti akan ketularan, akan berubah. Oke, orang bisa berubah karena buku atau ajaran. Betul ya, mempengaruhi. Ya, kalau dia baik, ya jadi lebih baik lagi. Kalau jahat, bisa jadi lebih jahat lagi. Karena melihat ajaran itu. Nah, yang terpenting, saudara-saudara sebagai orang percaya, Alkitab yang seharusnya mengubah hidup kita. Benar, saudara? Firman Tuhan yang diberitakan, ya, yang diajarkan, itu yang seharusnya mengubah hidup kita. Tadi saya melayani di sebuah gereja. Saya sangat tertarik sekali dengan info ya, pengumuman. Jadi pengumuman hari ini itu saudara bicara soal jumlah yang hadir. Ya, betul ya. Mungkin gereja kita bisa menerapkan. Jadi minggu kemarin kehadiran sekian. Gitu ya. Yang membuat saya berkesan itu apa, saudara? Yang hadir tepat waktu atau kurang 8.30, mulainya 8.30, 20 orang umpama ya, contoh. Yang terlambat yang datang 8.45 atau mungkin mau firman Tuhan jam 9 gitu ya saudara, 25 umpamanya. Nah saudara, seperti sore hari ini tadi yang tepat berapa? Pak Bambang, saya, Toska. Yang lain terlambat. Nah saya berharap minggu depan nggak ada yang terlambat. Amin. Halo, masih ada nggak nih? Amin, Pak. Nah, ya toh, harusnya firman Tuhan mengubahnya di situ dari hal yang sederhana, dari hal yang sangat kecil, saudara.
Makanya ketika diumumkan itu, wah ini perlu dicontoh ini. Saya akan usul gitu ya. Jadi yang hadir itu berapa, yang tepat waktu berapa, yang terlambat berapa. Dengan harapan apa? Minggu berikutnya yang terlambat itu malu dan akhirnya datang tepat waktu. Tapi celakanya kalau nggak tahu malu. Ya, ini yang repot, saudara. Kalau keterlambatan itu jadi kebiasaan. Nah, pertanyaannya adalah firman Tuhannya, khotbah firman Tuhan yang didengar oleh jemaat, saudara, itu mengubah apa enggak? Nah, kalau uang bisa mengubah kekuasaan jabatan, bisa mengubah lingkungan pekerjaan, sekolah, ya, saudara, lalu buku-buku atau ajaran yang kita terima bisa mengubah hidup kita, tentunya lebih baik, puji Tuhan. Ada juga yang tambah jelek, tambah jahat, apalagi Alkitab firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan apa? Segala tulisan diilhamkan Allah, terus memperbaiki kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, gitu ya, saudara. Nah, artinya apa? Ada perubahan di situ. Nah, saya berharap kita semua di waktu-waktu yang akan datang terus berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pada waktu Yesus ditangkap, bahkan dia menderita lalu mati, para murid juga mengalami perubahan. Ya, dengan kata lain, perubahannya apa? Mereka semua mengalami kesedihan. Ya, saudara. Nah, yang pertama, waktu Yesus ditangkap, para murid melarikan diri. Benar? Nah, Yesus memang sebelumnya di perjamuan malam itu pernah mengatakan pada murid-muridnya, ya, gembala nanti akan ditangkap, akan dibunuh, kemudian domba-domba itu akan tercerai-berai. Nah, dia mau mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan ditangkap di taman Getsemani itu, kemudian domba-domba yaitu para muridnya semua tercerai-berai, semua melarikan diri. Padahal sebelum Yesus ditangkap, mereka bersama dengan Yesus. Nah, ini perubahan juga ya, saudara. Kemudian para wanita menangis di kubur Yesus. Yohanes 12:11 mengatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Lihat ya, saudara. Kenapa kok menangis? Karena kuburnya kosong. Harusnya dia bersuka cita kuburnya kosong. Ya toh? Kenapa? Karena Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Tapi pikiran para wanita ini, kubur kosong bukan Yesus bangkit, tapi ada orang yang mencuri mayatnya. Karena memang tujuan mereka ke kubur untuk bukan menyaksikan kubur kosong, bukan menyaksikan Yesus bangkit, tapi mau merempahi mayat Yesus, saudara. Nah, lalu para murid kembali sebagai nelayan, kembali kepada pekerjaannya semula. Ini perubahan yang terjadi dalam diri para murid. Dan ini yang lebih luar biasa, para murid akhirnya melupakan Yesus. Masih ditinggal 3 hari, Kleopas dengan temannya sudah melupakan Yesus. Bahkan berjalan bersama, ngobrol bersama, mereka tidak tahu kalau itu adalah Yesus. Nah, saudara, ini perubahan menuju kepada kemunduran ya. Perubahan yang negatif, saudara-saudara. Nah, yang pertama, Petrus. Sebelumnya dia berani. Di antara semua murid yang pergi meninggalkan Yesus ketika Yesus ditangkap, Petrus ada di sana. Coba Yohanes 18 ayat 10 dan 11, di situ dikatakan apa? Ini yang disebut berani ya, coba lihat. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Berani enggak, saudara? Menyerang, ya, kemudian memutus daun telinga. Nah, di Injil Lukas mengatakan apa, saudara? Di samping Yesus mengatakan sarungkan pedangmu, Yesus membungkuk, kemudian mengambil daun telinga yang terlepas itu, kemudian mengembalikan ke posisinya. Ya, manusia bisa merusak, Tuhan yang memulihkan di situ ya, saudara. Kelewat berani sampai begitu. Tapi di bagian berikutnya, saudara, perikop berikutnya dia takut. Ya, identitasnya sebagai murid Tuhan
diketahui. Dan akhirnya apa? Dia menyangkal Yesus. Ditanya oleh hamba perempuan, ya engkau pasti salah satu muridnya. Dilihat dari bahasamu, ya kamu setiap saat, setiap waktu bersama dengan Yesus, bersama dengan gurumu itu. Tapi Petrus takut dan berkata apa? Aku tidak pernah mengenal dia. Aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Nah, luar biasa ya. Dari berani kemudian takut. Kemudian apa lagi, saudara? Pasal 20 ayat 19 dikatakan takut kepada pemimpin Yahudi, di situ dikatakan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Takut, para murid akhirnya berkumpul. Kenapa takut? Karena di luaran beritanya apa? Kubur Yesus kosong, para murid mencurinya. Sehingga penyesatan yang terakhir ya lebih dahsyat dari yang pertama. Mereka mencuri lalu mengatakan mereka hidup, mereka bangkit. Nah, itu kan berarti penyesatan. Nah, para murid ketakutan, saudara. Tapi lihatlah, ketika bertemu dengan Yesus yang bangkit, makanya judul firman Tuhan sore ini, kuasa yang mengubahkan Petrus dari ketakutan menjadi berani. Di dalam Kisah Rasul pasal 2, dia tampil di sana, dia berkhotbah, saudara, lalu ribuan jiwa bertobat, ledakan jiwa-jiwa terjadi. Dia berdiri dan berkata dengan berani, Yesus Kristus yang telah kamu salibkan itu, satu-satunya dari Nazaret yang telah mati dan bangkit, menjadi Tuhan dan Kristus. Wah, ini khotbah Kristus sentris yang luar biasa ya, saudara-saudara. Dan di dalam perjalanan pelayanan Petrus, ya di samping memang Roh Kudus sudah memimpin, memenuhi, ya menguasai hidupnya, tapi paling tidak ada perubahan yang dialami oleh Petrus setelah mengalami kuasa kebangkitannya. Dan akhirnya menjadi saksi. Terjemahan hurufiahnya itu sebenarnya menjadi martir bagiku, saudara. Kalau ditanya mau jadi saksi Tuhan, mau. Kita sudah terima kuasa, kita adalah saksi. Tapi sebenarnya terjemahan hurufiahnya itu ketika saudara-saudara menerima kuasa, kita ini menjadi martir bagi Tuhan. Apa artinya martir di situ? Ya, mati demi imannya kepada Kristus. Nah, ada 3 bentuk salib ya, saudara. Nah, ini yang pertama, ya, salib. 3 bentuk salib, ada yang bentuk T, bentuk X, ada yang bentuk plus, ya. Nah, yang kita kenal kan Tuhan Yesus bentuk plus, ya, tanda plus, saudara. Jarang yang bentuk X ini. Ini bayangkan, saudara, kedua tangan dan kaki ditelentangkan seperti ini ya. Ini para murid Tuhan yang lain yang jadi martir mengalami model penyaliban yang seperti ini. Nah, ini yang umum ya, saudara. Bentuk plus, tapi Petrus ini yang tidak umum. Ya, ini ada kisahnya kalau dibaca di sejarah, ada yang mengatakan itu legenda, tapi ada yang mengatakan itu kisah nyata. Kisahnya apa? Ketika kota Roma dibakar oleh tentara Roma sendiri, tapi memfitnah yang membakar adalah orang Kristen. Ya, orang Kristen dikejar, lari, Petrus pun lari juga, saudara, meninggalkan kota Roma. Nah, ketika dia lari di tengah jalan, Yesus datang. Ya, saudara. Kemudian Petrus bertanya, Yesus, kamu mau kemana? Aku mau ke Roma. Terus Tuhan bertanya kepada Petrus, lah kamu mau kemana? Aku mau meninggalkan kota Roma. Karena di sana terjadi penganiayaan yang hebat. Orang Kristen difitnah, dituduh, membakar kota Roma. Nah, ketika Petrus mendengar Yesus menjawab, aku pergi ke Roma, Petrus bertanya kembali, untuk apa engkau pergi ke Roma? Apa jawaban Tuhan Yesus, saudara? Aku mau mati disalibkan yang kedua kalinya bagimu. Nah, saudara, Petrus setelah mendengar itu sadar dan akhirnya dia kembali, saudara. Kalau begitu engkau kembali, Yesus, gak usah ke Roma, aku yang balik ke Roma. Dan sejarah mencatat, saudara, dia akhirnya ditangkap, kemudian dihukum mati, dan dia meminta kepada orang-orang Roma, aku disalibkan tidak seperti guruku, kepala di atas, tapi kepala di bawah. Jadi saudara, kuasa Kristus
kebangkitan Kristus yang mengubahkan Petrus demikian rupa. Lalu yang kedua, nah ini Maria Magdalena ya, ayat yang kita baca tadi, saudara, mengubah kesedihannya. Ya, tangisan, air mata, itu kan simbol dari kesedihan. Kenapa sedih? Karena ditinggal oleh Yesus. Ya, kalau kita ditinggal oleh orang yang paling kita kasih, pasti kita juga bersedih ya, saudara. Dan kita lihat, ternyata persoalan yang berat itu membuat tidak mengenal Yesus. Di dalam Yohanes 20 ayat 14, di situ dikatakan apa, saudara? Sesudah berkata demikian, Maria Magdalena menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kemudian ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu, Yesus itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Sudah lihat ya, masih ditinggal 3 hari sudah melupakan Yesus. Mungkin saudara bisa merasakan ya, kalau saat ini jadi Yesus saat itu. Masih ditinggal 3 hari, bukan hanya Maria Magdalena, Kleopas dengan temannya, murid-murid yang lain pun juga sudah melupakan Yesus. Tidak mengenal Yesus lagi. Bahkan, saudara, Lukas 24, Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka. Ketika Yesus menampakkan diri lagi, karena selama 40 hari, dia masih berulang-ulang terus-menerus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu para murid mengatakan apa, saudara? Ketika Yesus datang, itu adalah hantu. Bayangkan, saudara, Yesus dituduh hantu. 2 kali Yesus dituduh hantu. Yang pertama, ketika Yesus berjalan di atas air. Para murid ketakutan. Benar ya? Lalu para murid mengatakan, itu hantu. Kenapa? Kok bisa berjalan di atas air? Dan yang kedua, di dalam tubuh kebangkitannya, Yesus juga dikatakan itu hantu. Sampai Yesus berkata, hantu tidak ada daging tulang. Nggak ada. Tapi lihat aku, pegang aku, raba aku, kata Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, persoalan yang berat membuat berubah, melupakan Yesus, bahkan tidak mengenal Yesus, lalu menganggap Yesus apa? Penunggu taman ya, saudara. Tukang kebun ya, taman. Yang bersih-bersihkan taman itu. Lihat di dalam dialog berikutnya. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah, setelah Yesus memanggil namanya Maria, saudara, maka akhirnya Maria sadar bahwa itu bukan penunggu taman, tapi itu adalah Yesus. Lalu ayat yang ke-18 mengatakan apa? Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Perubahan apa, saudara? Setelah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, kuasa yang mengubahnya dari yang bersedih menjadi bersuka cita. Jadi ikut Tuhan, bertemu dengan Tuhan, itu seharusnya hidupnya bersuka cita. Kita bukan meniadakan pergumulan hidup, kesusahan, masalah hidup, enggak, saudara. Tetap ada. Selagi kita hidup, tetap ada. Tapi yang terpenting, ini perbedaannya. Ketika orang percaya, murid Tuhan, mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, melayani Tuhan, melayani pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita, kita lakukan dengan penuh sukacita. Lalu yang ketiga, saudara, nah Thomas ya, saya sudah khotbahkan di doa malam kemarin. Lihat, Thomas mengalami perubahan apa ketika dia mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, seharusnya di dalam ketakutan itu, sama seperti murid yang lain, mereka bersekutu ya, satu dengan yang lain. Tapi kali itu, Yohanes 20 ayat 24 mengatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ya, dia tidak hadir. Nah, kenapa? Seperti tadi di awal, kembali ke pekerjaan yang semula, kekecewaan bisa, saudara, itu yang membuat orang berubah, tadinya setia jadi tidak setia. Bisa ya, mengalami pergumulan yang berat di dalam hidupnya,
melayani Tuhan, awalnya dengan rajin, dengan setia, belakangan tidak kelihatan. Kenapa? Ya karena keadaan itu yang mengubah saudara dari setia kepada tidak setia. Nah, Thomas kecewa. Thomas kembali ke pekerjaan semula. Thomas tidak bersekutu dengan murid-murid yang lain. Makanya saudara tidak bersekutu dengan murid yang lain, tidak beribadah, tidak mengalami kehadiran Tuhan. Loh Pak, Tuhan kan bisa hadir di mana-mana. Betul, saudara. Ya, bahkan ada orang yang mengatakan apa? Nggak perlu gereja, ya, nggak perlu rumah Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Lah, bayangkan kalau itu diterima, saudara ya, dengan apa istilahnya, langsung diterima, wah banyak gereja yang kosong kan? Ya toh saudara. Tapi sebenarnya kita bisa melihat ketika hadir di rumah Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara yang lain, maka firman Tuhan mengatakan apa? Yesus hadir dan dia berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah, berapa banyak kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam ibadah kita? Berapa banyak kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam pelayanan kita, saudara? Nah, itu sangat penting. Ya, sebab kalau tidak, maka kita akan seperti Thomas. Tapi puji Tuhan, tengah ketidakpercayaannya, karena murid yang lain mengatakan kami telah melihat Tuhan, dia hadir di tengah-tengah kita, dia memberikan sukacita kepada kita. Nah, ketika Thomas mendengar itu, Thomas berkata, aku nggak akan percaya. Nah, ini perubahan yang terjadi ya, ayat berikutnya. 8 hari kemudian, Thomas hadir di dalam persekutuan itu, dan Tuhan nyatakan di sana ya. Dan dia berkata apa, saudara? Ayat 27 ya. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu ayat 28, Thomas tidak ngomong panjang lebar, dia hanya berkata apa? Menjawab Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Dari tidak percaya, ubah menjadi percaya. Murid yang lain mengaku Yesus Mesias, mengaku Yesus anak Allah yang hidup, anak Daud, anak Abraham, ya, dan lain sebagainya. Tapi Thomas satu-satunya yang mengaku Yesus. Ketika kuasa kebangkitannya mengubah dari ketidakpercayaannya menjadi percaya, dia berkata apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Ini hanya Thomas. Ketika dia berkata ya Tuhanku, loh bukankah pada masa itu Kaisar adalah Tuhan? Iya. Penguasa Roma adalah Tuhan? Iya, saudara. Tapi lihat, dia nggak peduli dengan konsekuensi pengakuannya. Ya, dia tetap mengakui Yesus adalah Tuhan, bukan sekedar Tuhan secara umum, tapi dia berkata apa? Tuhanku dan Allahku. Wah, ini saudara jujur dalam iman dan akhirnya berakhir dengan iman yang teguh, iman yang kuat di sana. Dan akhirnya dia mengalami iman yang tidak tergoyahkan. Walaupun awal-awal di Yohanes 11 katakanlah kalau sudah dibaca, Thomas juga berani seperti Petrus. Ketika Yesus mau ke Yerusalem, para murid ketakutan, orang-orang Yahudi mau bunuh engkau, ngapain engkau ke sana Yesus? Tapi Thomas berkata apa? Tidak, ayo kita pergi ke Yerusalem bahkan mati bersama dengan Tuhan. Wah, ini kan luar biasa saudara ya. Tapi lihatlah, akhirnya berubah ya. Dari pemberani ya jadi khawatir, jadi penakut, bahkan jadi pengecut di situ. Tapi ketika kuasa kebangkitan Kristus ya mengubahkan hidupnya, dikembalikan, saudara, dari tidak percaya menjadi percaya, dari ketakutan menjadi pemberani. Jadi, saudara, perubahan apa yang kita dapatkan dari kuasa kebangkitannya? Sama seperti para murid mengalami ketakutan, akhirnya dia berani. Saudara, apa yang kau takutkan? Masa depanmu, ya sekolah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Saudara ingat, pasti Tuhan akan mengatur langkah hidup kita. Tadi lagunya waktu yang terbaik, ya, saudara. Kapan tuh waktu yang terbaik? Ya seringkali kita berpikir besok atau yang akan datang. Ya sebenarnya waktu yang terbaik, waktu Tuhan itu ya sekarang ini sebenarnya, saudara ya, karena kehidupan dari awal sampai akhir itu semua ada di dalam pemandangan Tuhan kan. Jadi takut menjadi berani. Maria Magdalena dari susah menjadi bersukacita.
Thomas dari tidak percaya menjadi percaya. Dan sekali dia percaya, tidak setengah-setengah, tidak mudah tergoyahkan. Kenapa? Karena sudah mengalami Kristus. Kenapa? Karena sudah mengalami kuasa kebangkitannya. Demikian juga dengan saudara pada sore hari ini. Dan saya berdoa, saya berharap supaya di suasana kebangkitan Kristus benar-benar kuasanya itu mengubahkan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami rindu kuasa-Mu terus menjamah hidup kami. Firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Supaya kami menjadi orang Kristen yang benar-benar semakin hari semakin diubah seperti Kristus di dalam hidup kami. Dan itu menyebabkan hidup dan pelayanan kami terus tambah setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tolong setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Mungkin di antara mereka ada yang takut tentang masa depannya, susah karena pergumulan kehidupan yang dialami. Bahkan mungkin ada juga yang ragu-ragu tentang siapa Kristus. Tapi biarlah pada malam hari ini firman-Mu sudah beritakan, firman-Mu boleh mengubah anak-anak-Mu pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.